Hai sahabat bungaku, kembali bertemu. Apa kabar kalian? Tentu sehat ya. Supaya kita bisa selalu sehat, mari kita jaga hati kita untuk terus gembira dan bahagia. Nah, gembira dan bahagia eh, itu kita jaga selalu agar kita bisa menikmati hidup dengan baik. Nah, kali ini kita akan belajar bersama untuk merangkai bunga yang akan kita persembahkan untuk hari Lebaran ya, Idul Fitri ya. Sebentar lagi kita akan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sekarang kita akan membuat rangkaian bunga untuk rangkaian di rumah, walaupun mungkin tahun ini kita belum bisa berkumpul dengan saudara-saudara besar kita ya. Kita berkumpul dengan keluarga kita tentunya. Nah, untuk menyambut Idul Fitri, tentu hati kita penuh sukacita. Nah, dengan materi-materi daun yang bisa kita ambil di sekitar rumah kita, kita bisa memberikan rangkaian yang terbaik bagi keluarga kita. Kebetulan ini saya dapat dari tetangga ya, daun pecing ya. Daun pecing ini bagus. Nah, saya ingin merangkainya di dalam wadah yang rendah. Saya ingin membuat rangkaian yang besar ya. Saya merangkai di bagian belakang, bagian tengah belakang, ya dengan kemiringan yang tidak terlalu miring ya. Nah, saya punya dua daun pecing ya. Daun pecing ini disebut juga daun pacing, bisa pecing, bisa pacing, ya tergantung keadaan di tempat kita aja ya apa penyebutannya. Nah, saya tadi dapat 3. Nah, daun ini ketika dia dipotong sering dia cepat mengkerut ya. Karena itu tipnya di bagian bawah kita buat selotip sedikit. Jadi dia lebih kuat ya. Buat selotip agar ia bisa lebih kuat. Nah, saya mencoba merangkai dalam gerak yang besar agar rangkaian ini nanti bisa kita letakkan di tempat yang terbuka dan lebar ya. Nah, sekarang sebelum saya melanjutkan rangkaian, saya mencoba menutup busa-busa tempat saya merangkai dengan daun Calathea yang saya dapat dari halaman ya. Nah, sebagai perangkai bunga kita juga harus mulai menanam beberapa tanaman yang bisa kita pakai untuk rangkaian-rangkaian bunga kita. Nah, kalau daunnya dirasa terlalu besar, kita kecilkan saja ya. Jangan terlalu, saya tidak ingin ke bawah. Karena itu saya mencoba membuat gerak daunnya ke depan satu ya. Nah, kita satu lebih besar. Tapi terlalu besar saya kecilkan kembali ya. Nah, daun Calathea ini banyak sekali di taman-taman sekitar rumah saya. Ya, karena itu saya mencoba membuat rangkaian-rangkaian dari bahan-bahan yang bisa kita dapatkan di sekitar rumah agar para sahabat-sahabat semuanya dapat berlatih merangkai tanpa banyak membeli ya. Hari-hari ini kita memang sedikit mungkin ada yang masalah keuangannya terganggu, tapi tidak berarti kita tidak merangkai bunga untuk keluarga kita. Kita bisa memakai bahan-bahan yang kita dapatkan dari sekitar
rumah kita. Yang penting ketika kita merangkai, hati kita gembira, penuh sukacita, maka itu akan terwujud dari hasil rangkaian kita. Nah, hati yang gembira, penuh bahagia, seperti ini ya sahabat bungaku ya. Jadi dia bisa menjadi rangkaian yang besar sekali. Nah, sekarang saya mencoba menutup wadah busa tempat saya merangkai dengan daun sirih gading. Nah, mungkin lagi-lagi teman sahabat bungaku berkata, kenapa daun sirih gading terus Ibu? Iya, karena daun ini banyak sekali di kediaman saya. Jadi saya sering memakai daun ini. Saya ingin agar sahabat bungaku dimanapun berada merangkai daun-daun atau bunga-bunga yang bisa didapatkan di sekitar rumah kita. Agar kita menjadi lebih rajin ya rangkainya ya. Kalau beli nanti ngitung lagi. Aduh, lebih baik buat kebutuhan lain daripada buat rangkaian bunga. Nah, karena itu kita pakailah daun-daun atau bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Nah, saya punya paku-pakuan yang saya dapat juga dari sekitar rumah. Ini dia merambat ya. Jadi saya tidak menanamnya banyak, saya hanya menanam sedikit tapi rambatannya luas sekali. Nah, sahabat bungaku, saya ingin memakai anthurium yang juga saya dapatkan dari sekitar rumah saya. Ya, mungkin kalau sahabat bungaku mempunyai anthurium yang dibeli ya, dia lebih lebar ya. Atau juga yang ditanam juga bisa lebih besar-besar ya. Kalau saya kebetulan punya anthurium yang tidak begitu lebar ya. Mungkin karena pengaruh udara kali ya, atau cuaca, atau memang tanaman ini dia lebih cocok untuk daerah tidak terlalu panas ya. Nah, sahabat bungaku, saya memakai gerbera ya, gerbera. Karena ini bunga mungkin kita pakai untuk waktu yang lama, mungkin 1 minggu. Jadi kalau kita punya gerbera itu kita bantu dengan plastik ya, agar ia kuat ya. Jadi kalau dia mekar, dia tidak terlalu mekar. Nah, bagi sahabat bunga yang tinggal di Jakarta, cup ini seperti ini ya, ini banyak dijual. Tetapi bagi sahabat bungaku yang tidak punya, sebaiknya bisa membuat dari plastik biasa, plastik yang kita potong kira-kira 15 kali 7 ya, seperti ini ya sahabat bungaku ya, 15 cm kali 7 cm. Nah, nanti bagian tengahnya kita gunting ya, kita lipat 2 gunting ya, seperti ini ya. Nah, tadi dia besar, kita gunting 2, diguntingnya sedikit aja ya, di bagian sini aja ya. Nah, jadi bunga yang masih tidak mempunyai cup ya, ini sudah pakai cup ya, ini bisa kita tutup pakai plastik ya. Jadi dia mekarnya tidak terlalu mekar sekali, tapi juga tidak kuncup. Nah, ini tinggal kita kasih selotip ya, ini kita kasih selotip, terus kita kasih selotip, dan ini kita gunting. Jadi dia tidak mekar sekali. Nah, kalau dia pakai cup, dia kita tinggal memasukkan saja. Nah, ini bisa bertahan sampai 1 minggu tidak apa-apa. Nah, dia tidak akan kebuka gitu ya, kebuka terlalu luas ya.
saya memakai gerbera karena ini hari yang eh, sukacitanya ya. Jadi kita boleh memakai bunga-bunga beraneka warna ya, yang ceria. Ya, saya mencoba memakai gerbera kuning dahulu ya. Ya, bunga gerbera ini juga adalah bunga yang sangat mudah kita dapatkan. Dan kalaupun kita beli, harganya tidak terlalu mahal ya. Nah, saya selalu mengajak sahabat bungaku untuk berlatih dengan bunga-bunga yang kita bisa dapatkan dari sekitar kita ataupun kita beli tetapi harganya tidak terlalu mahal. Nanti kalau kita dalam acara-acara tertentu bolehlah kita membeli beberapa bunga yang harganya juga lebih sedikit tinggi ya. Nah, saya sudah merangkai 2 kelompok bunga ya. Ada daun sebagai tangkai. Tangkai utamanya saya memakai daun dan bunga-bunga yang saya rangkai di bagian bawah. Nah, saya menambahkan beberapa gerbera merah. Ya, ada 3 ya, 3 kelompok. Ya, saya membuat ya bunga ini dalam grup ya, namanya grup ya, dalam 3 grup. Nah, sekarang saya meneruskan. Nah, di sela-sela bunga ini saya mencoba ya, menambahkan beberapa anthurium yang tidak terlalu besar. Saya sebenarnya besar pun tidak apa-apa, tetapi kebetulan saya memilikinya yang tidak terlalu besar, jadi terpaksa saya sesuaikan dengan apa yang saya punya. Ya, sahabat bungaku bisa melihat ya. Nah, di sini saya menambahkan aster ungu ya. Aster ungu ini saya melihat warnanya cukup keren ya, eksotik ya. Jadi saya membuat aster ungunya di bagian tengah. Jadi benar-benar bunga kita kali ini rangkaian kita rangkaian yang penuh keceriaan ya. Banyak warna kita pakai.
benar-benar kita ingin memberikan rangkaian yang sangat indah buat keluarga kita, ya, agar mereka bisa menikmati rangkaian bunga dan sukacita yang besar, ya, di hari yang Fitri ini. Nah, ya, kita bisa melihat rangkaian kita. Ada bunga krisan yang saya rangkai di bawah, tetapi ia tidak tertutup ya oleh bunga-bunga di atasnya ya. Jadi sahabat bungaku, kalau kita merangkai dengan bunga-bunga yang tidak tertutup oleh bunga-bunga lain, ini membuat pemakaian bunga kita juga bisa lebih sedikit ya. Nah, saya mencoba menutup, memberi beberapa bunga halus. Ya, sebelum saya beri bunga halus, saya ingin menambahkan beberapa daun-daun hijau agar tidak terlalu terbuka ya rangkaian saya ya. Nah, mengurangi pemakaian dari bunga atau daun yang saya harus siapkan untuk menutup tempat-tempat yang kosong, sangat kosong ya. Karena itu saya mencoba membantu dengan daun-daun hijau apa saja yang saya dapat di sekitar rumah saya. Ya, di sini saya memakai daun kemuning putih ya. Daun kemuning putih cocok sekali ya dipadukan dengan daun kalatea ya, karena daun kemuning ini kan halus. Daun kalatea ini bergaris keras ya, jadi lebih lembut daun kita nanti kelihatannya. Dengan adanya daun keras dan daun halus, maka kombinasi ini bagus dalam rangkaian. Nah, saya coba menambahkan bunga-bunga halus. Ya, saya pakai daun bunga solidago ya. Ya, rangkaian ini bisa kita letakkan di tempat-tempat yang luas, karena memang kesan rangkaiannya dengan tiang-tiang yang tinggi, rangkaian kita adalah rangkaian yang besar. Karena itu kita bisa meletakkannya di tempat yang luas. Nah, mari kita lihat. Nah, kelihatan ya sahabat bungaku ya. Sekarang kita tinggal menutup beberapa busa yang masih terlihat. Nah, kalau kita rajin membuat rangkaian-rangkaian di rumah, pastilah keluarga kita bisa menikmati sukacita, bisa menikmati karya-karya dari maminya yang luar biasa. Nah, mari kita menjaga agar keluarga kita terus menjadi keluarga yang bahagia. Karena keluarga yang bahagia adalah impian dari kita semuanya. Ya, uang bisa kita cari dengan segala usaha, tetapi kebahagiaan harus kita ciptakan. Nah, karena itu, mari melalui talenta kita merangkai bunga, mami-mami yang luar biasa, ibu-ibu yang hebat, yuk kita merangkai buat keluarga kita. Nah, rangkaian-rangkaian seperti ini kita tidak usah terlalu banyak membeli ya. Dengan kita meletakkan, yang penting bagaimana kita meletakkan bunga dan daun pada tempatnya, maka rangkaian kita akan menjadi rangkaian yang istimewa. Nah, tidak ada salahnya ya kalau kita memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, anak-anak kita.
Mereka akan menikmati sukacita dari rangkaian kita. Sekarang saya mencoba melihat apakah ada tempat-tempat yang perlu diisi. Nah, bunganya tidak terlalu banyak. Sekarang kita bersihkan tempat kita merangkai agar kita bisa melihat apakah rangkaian kita sudah cukup baik. Nah, kalau ada tempat-tempat yang perlu kita isi. Nah, dengan materi yang sederhana yang bisa kita dapatkan dari sekitar rumah, kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita di hari-hari yang istimewa maupun setiap hari. Nah, karena tadi ini untuk bunga-bunga di menyambut Lebaran ya, saya punya tangkai, ya, tangkai-tangkai yang sudah saya gantungkan dengan sarang-sarang ketupat yang saya buat dari pita, ya. Nah, saya akan menambahkan rangkaian kita di bagian belakang ya. Saya tidak mau mengganggu bunga-bunganya. Ya, saya mengikut gerak tangkai yang sudah ada. Nah, ini hanya menunjukkan bahwa bunga ini kita pakai untuk persembahan kita di hari yang istimewa, hari yang fitri. Ya, ini saya buat dari ranting biasa, dan pita-pitanya saya buat dari pita Jepang ya. Kalau sahabat bungaku bisa punya daun kelapa janur yang asli, lebih cantik lagi ya. Tapi kebetulan saya tidak punya. Nah, jadi dengan materi-materi yang bisa kita dapatkan dari sekitar rumah, kita hanya membeli sedikit, kita sudah bisa membuat rangkaian yang bagus, rangkaian yang indah untuk merayakan hari Lebaran nanti. Nah, ibu-ibu silahkan terus berlatih, ciptakan rangkaian yang luar biasa indah untuk kita persembahkan kepada keluarga kita. Selamat berlatih, salam bunga.